Untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita bernyanyi dulu ya. Sebelas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Nah, Suraya silahkan. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dasar negara. Nah, di dalam materi kita itu kita membahas tentang apa saja? Ada yang bisa. Berapa kali BPUPKI melakukan sidang? Rehan, berapa kali? 2 kali. Dua kali. Kira semua jawaban yang anak-anakku berikan itu adalah jawaban-jawaban. Jadi itu menandakan bahwa anak-anakku itu sudah paham dengan materi minggu lalu. Tepuk tangan dulu. Akan memutar video. Nah, di video itu anak-anakku kemudian pelajari apa saja yang ada di dalam video tersebut. Selalu lihat kiri dan kanan. Apa yang kalian anak-anakku tangkap dari video tadi? Apa? Nah, silakan Grace, apa? Kenapa? Ada yang menaati peraturan. Yang menaati peraturan itu seperti apa tadi? Oke, silakan. Menyeberanglah di zebra cross. Iya, menyeberanglah di zebra cross. Apakah ada pelanggaran tadi di video tersebut? Ada. Pelanggaran apa di video tersebut? Apa? Basit ya, berboncengan 3. Nah, itulah tadi isi dari videonya ya. Kalau yang tidak bisa dicontoh ada juga? Ada. Seperti apa tadi yang tidak bisa dicontoh? Apa? Iya, pintar. Tidak menggunakan helm saat berkendara. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa terhindar dari tadi pelanggaran-pelanggaran? Menaati peraturan. Jadi, untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, kita harus aturan. Nah, aturan ini biasa disebut dengan istilah norma. Nah, karena pembahasan kita hari ini tentang norma. Nah, silahkan anak-anak sekalian buka buku paketnya di halaman 33. Nah, bukunya. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan menyampaikan dulu ya. Api dasarnya adalah menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan. Nah, setelah mempelajari norma dan keadilan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menguraikan pengertian dan macam-macam norma. Jadi, Ibu di sini akan memberikan penilaian. Nah, penilaiannya itu ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada tidak yang sudah tahu apa itu norma? Norma itu apa, Nak? Norma adalah peraturan-peraturan. Nah, norma adalah peraturan-peraturan. Ada yang lain? Ada? Nah, silakan. Norma adalah peraturan-peraturan dalam bermasyarakat. Norma adalah peraturan-peraturan dalam bermasyarakat. Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Ada yang tahu ada berapa macam norma? Agni. Menurut Agni ada 4 macam-macam norma. Nah, norma yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Norma kedua apa? Siapa ini? Kansa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang lain? Siapa? Farhan? Norma hukum. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Alvina? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan kesusilaan kalbu dan orang hati nurani manusia. Nah, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Apa norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari bisikan kalbu atau suara hati nurani. Kemudian sanksinya ada penyesalan. Ini hari juga kita itu sudah mempraktekkan norma kesusilaan.
ada salah satu teman anak-anakku yang kesusahan ya, yang kebakaran rumahnya. Nah, anak-anakku kan ikut berpartisipasi membantu kan? Iya, itu juga merupakan salah satu norma kesusilaan. Kemudian mengerti? Sudah. Nah, kita akan bekerja kelompok. Siap ya? Siap. Nah, sekarang kita kan sudah bagi kelompok dari awal. Hanya mau memastikan apakah anak-anakku ini sudah nyaman dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Anakku bekerja sesuai dengan gambar yang ada di LKPD ya. Nah, misalnya di gambar pertama. Jadi di gambar pertama itu dikerja oleh kelompok 1. Begitu dengan seterusnya ya. Sekarang petunjuknya ada di belakang. Ya, jadi silakan anak-anakku amati apa saja yang ada di gambar. Kemudian silakan cocokkan. Cocoknya itu pelanggaran norma apa? Ya, paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang kalau sudah tahu pelanggaran normanya apa, kemudian ditulis lagi apa penyebab pelanggaran norma itu. Ya, kemudian sanksi atau akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma itu. Kemudian solusinya, apa solusi atau cara untuk mengatasi pelanggaran dari norma tersebut. Aku akan membagikan lembar kertas. Jadi anak-anakku tulis hasil diskusinya di sana. Kemudian anak-anakku pilih salah satu teman yang mewakili kelompoknya untuk presentasi di atas ya. Oke? Paham ya? Paham. Oke. Tanya yang tidak dimengerti boleh bertanya ya sama ibu ya. Sudah selesai? Nah, yang sudah siap untuk presentasi? Oke, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adi Edil dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Dan ada pun juga anggota dari kelompok 3 yaitu Muhammad Basit, Indra Susilo, Muhammad Alvin, dan Farhan Al-Farisi. Pelanggaran norma kesopanan. Penyebab pelanggaran tersebut: kurang perhatian orang tua terhadap anak dan pengaruh teman yang tidak patut dicontoh. Sanksi atau akibat yang ditemukan: dikucilkan atau dicemooh. Solusi atau cara mengatasinya: orang tua harus lebih perhatian kepada anak, memberikan pendidikan terhadap anak bagaimana cara bersosialisasi atau bergaul dengan orang baik, memilih pergaulan yang baik dan benar. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan kali berikan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana caranya terhindar dari pelanggaran norma kesopanan selain yang disebutkan kelompok 3 tadi? Pertanyaannya, saya perwakilan dari kelompok 3. Caranya adalah saling menghormati antar sesama manusia, membekali diri dengan ilmu yang positif dan hindari pergaulan negatif. Bagaimana kelompok 2? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya. Kami setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 yaitu Bella, Denis, Poppy, Kansa, Fatia Dinda, dan Mariana. Pelanggaran norma kesusilaan. Penyebab pelanggaran: kurangnya pendidikan tentang kesusilaan, sibuk dengan diri sendiri, dan tidak memperdulikan orang lain. Sanksi atau akibat yang telah ditimbulkan: penyesalan. Solusi atau cara mengatasi:
diberikan pemahaman tentang norma kesusilaan, berbanyak komunikasi dan masyarakat atau orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah alasan dari kelompok 1 memberikan kesimpulan kalau yang digambar adalah pelanggaran norma kesusilaan? Perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan kami menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran norma kesusilaan dikarenakan pada gambar itu tidak ada sedikit pun kait bulat antara dia yang sedang duduk untuk membantu ibu hamil dan orang yang mengalami. Dia hanya sibuk dengan maksanya. Situasi ini menandakan hati nuraninya tidak tergerak untuk menolak kedua orang tersebut. Tidak hanya penyesalan yang diperoleh jika melanggar norma kesusilaan, adanya rasa malu jika melanggar juga merupakan saksi nyata kesusilaan. Nah, apakah sudah cukup jawaban dari kami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Diskusi dari kelompok 1, Ibu rasa itu sudah sangat baik dikarenakan semua yang diminta oleh LKPD tadi itu sudah terpenuhi dengan baik. Nah, dilihat dari gambar yang ada di kelompok 1, mereka menentukan bahwa gambar itu adalah pelanggaran norma kesusilaan. Ya, betul. Itu juga yang ditanyakan tadi oleh kelompok 3, apa alasannya kelompok 1 mengambil kesimpulan bahwa gambar tersebut adalah norma kesusilaan. Kita kembali ke pengertian norma kesusilaan lagi ya, adalah norma yang berasal dari hati nurani. Nah, digambarkan di situ dilihat yang laki-laki yang duduk dengan HP-nya itu kan tidak bersedia membantu ibu hamil dan orang yang menggunakan tongkat karena tidak ada hati nuraninya, tidak bergerak untuk membantu kedua orang tersebut. Nah, presentasi dari kelompok 1 bagian dari oke. Ya, nah sekarang ibu mau lihat dulu bagaimana pengetahuan anak-anakku tadi tentang materi. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Nah, kalau ini termasuk norma apa? Iya, termasuk norma agama. Tepuk tangan dulu. Mau melihat bagaimana pemahaman anak-anakku terhadap materi kita hari ini. Jadi ibu akan membagikan tes evaluasi dalam bentuk pilihan ganda ya. Jadi anak-anakku kerjakan. Nah, tugas ini dikerjakan secara individu. Nah, silakan ketua kelas ibu minta tolong dibagikan dengan yang lain. Sudah selesai? Sudah. Silakan ketua kelas kumpulkan pekerjaan temannya. Nih, nah sekarang ibu mau meminta anak-anakku untuk mengisi yang namanya jurnal refleksi. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Jadi silakan isi hasil survei kepada peserta didik. Jadi ibu akan bagikan ya. Tadi hasil presentasi masing-masing kelompok. Jadi yang kelompoknya itu paling aktif adalah kelompok 3. Untuk materi kita minggu depan, itu kita akan membahas arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi buku-bukunya dibaca ya nak. Nah, supaya semangat pagi. Semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya. Duduk siap.